Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita tersendiri bagi kita ketika kita diperkenankan kembali jumpa di dalam rehat renungan harian Toraja, edisi Sabtu tanggal 12 Februari 2022. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita memohon pertolongannya di dalam doa. Kita berdoa. Ungkapan syukur, pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Ketika hari yang baru Tuhan izinkan kami jalani, ketika kami dibangunkan di pagi yang baru dan diperkenankan menikmati kehidupan yang Tuhan masih izinkan kami jalani. Melandasi kehidupan kami di pagi hari ini Bapa, kami rindu menikmati persekutuan melalui perenungan firman-Mu, supaya firman itu sungguh-sungguh menjadi landasan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hari-hari yang Tuhan masih izinkan kami jalani. Karena itu berfirmanlah Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, biarlah menyatakan kebenaran-Mu itu kepada kami, supaya kami boleh menikmatinya. Ini permohonan kami, ungkapan syukur dan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13, yang berbunyi demikian. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal.
pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula tempat bait kudus kita. Pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yakni Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini, berkat atau kutuk. Pasake baktu tampakan ropu. Seorang muda pergi berburu di tengah hutan. Ia akan menyeberangi sungai yang deras dengan cara melompati batu satu persatu. Sebelum melompat, ia berdoa agar ditolong melompati batu pertama. Setelah sampai di batu pertama, ia berdoa lagi memohon pertolongan. Lalu ia melompat. Begitu seterusnya sampai di batu yang ke-9. Ia mulai merasa bisa dengan mudah melompatinya dan berkata dalam hati, "Saya bisa melakukannya sendiri, Tuhan." Ia melompat dan kakinya terpeleset pada batu, lalu ia tenggelam dan pada akhirnya mati. Itu karena mengandalkan diri sendiri. Tuhan juga mengingatkan orang Israel melalui Nabi Yeremia agar mereka tidak mengandalkan diri sendiri. Hal ini terjadi karena mereka mulai merasa hebat, pintar, dan mampu melakukannya sendiri. Itu membuat mereka menjadi jauh dari Tuhan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita bisa baca di ayat yang ke-5. Hal itulah yang membuat Tuhan marah dan mengatakan, "Terkutuklah mereka yang mengandalkan diri sendiri. Setiap yang mereka kerjakan tidak akan berhasil dan mereka tidak akan mengalami kebaikan. Tetapi yang benar ialah mereka yang terus mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan." Kita bisa baca di ayat yang ke-7. Mereka akan diberkati dalam hidupnya dan setiap apa yang mereka kerjakan akan diberkati dan mereka akan berbahagia. Inilah pengharapan orang yang setia mengandalkan Tuhan. Mereka akan dapat berkat, bukan kutuk. Dalam menjalani kehidupan ini, seringkali karena pengalaman, kekuatan, kepintaran, jabatan, dan kekayaan, kita menjadi mengandalkan diri sendiri dan jauh dari Tuhan. Kita lupa bahwa semua dari Tuhan. Harusnya kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan serta menaruh pengharapan hanya kepadanya. Percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami telah mendengarkan firman-Mu, Bapa. Kami telah menikmati bersama-sama sebagai makanan rohani kami pada pagi hari ini. Dan kami mohon kepadamu biarlah makanan itu menyehatkan rohani kami. Menjadikan firman ini menjadi penuntun dan landasan di dalam kami menjalani hari ini, bahkan hari-hari yang Tuhan masih izinkan kami jalani ke depan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan untuk mengandalkan-Mu, untuk menaruh harapan kami kepadamu di dalam menghadapi setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Supaya kami menyadari bahwa tantangan, godaan, cobaan
mungkin tidak lepas dari hidup kami. Tetapi dengan mengandalkan-Mu, maka firman-Mu menjamin kami bahwa diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami sepakat berdoa bersama-sama, membawa syafaat-syafaat kami kepadamu. Kami berdoa bagi pemerintah kami. Tuhan berkati mereka, supaya mereka memiliki rasa takut kepada Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan, baik sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka boleh membawa negara ini semakin hari semakin membahagiakan rakyatnya. Bapa, kami berdoa juga buat setiap kami warga negara untuk belajar taat kepada pemerintah kami. Kami berdoa bagi pertumbuhan jemaat, bagi gembala jemaat kami, bagi para majelis, bagi pengurus organisasi intragerejawi dan juga setiap kepanitiaan, supaya mereka berkolaborasi di dalam mewujud nyatakan pelayanan yang semakin hari semakin baik, membawa jemaat semakin hari semakin dewasa, bertumbuh ke arah Tuhan, bertumbuh ke arah pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami berdoa buat pergumulan setiap jemaat-Mu Tuhan, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan teman hidup, dan banyak hal, masing-masing menurut pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan juga hadir di dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Bapa, persiapkan kami menjalani pagi hari ini dengan penuh sukacita dan harapan bahwa di dalamnya Allah mungkin menyediakan tantangan, tetapi di dalamnya juga Allah menaburkan berkat-berkat buat kami. Terima kasih Tuhan. Ini permohonan dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam keyakinan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi kita. Selamat beraktivitas, selamat mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.